Jadi coba dulu. Oke. Screen-nya. Saya kira ini mestinya. Bisa dilihat screen Pak Joni? Bisa ya. Oke, kita langsung aja ya biar cepat selesai. Anda juga bisa melakukan kegiatan yang lain. Ya, jadi untuk Pak Joni, ya, bagian Pak Joni adalah menjelaskan materi tentang tensile test dan compressive test, gitu ya. Jadi ada 2 uji. Yang pertama adalah tensile test, yang kedua adalah compressive test. Tensile test adalah uji tarik, ya. Kemudian compressive test adalah uji tekan. Dari tensile test kita dapat 2 parameter, hanya 2 parameter ya, mestinya banyak yang bisa kita peroleh. Tapi ya sudah, Pak Joni menyesuaikan saja. Jadi parameter pertama yang kita bisa tentukan dari tensile test adalah tensile strength. Dan yang kedua adalah modulus elastisitas. Saya kira ini penting ya. Oke, kemudian dari uji yang kedua, yaitu compressive test, kita dapatkan hanya 1 parameter di sini, yaitu kan compressive strength. Joni slide show dulu. Ya, suara Pak Joni bisa terdengar jelas di tempat kalian semua? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini alat standarnya ini. Ini adalah alat standar dari uji tadi ya, 2 uji tadi. 2 uji tadi bisa dilakukan dengan 1 alat ini. Ini, enggak ya? Nah, jadi bisa dilakukan dengan alat ini, alat standarnya ini namanya autograph ya. Jadi kalau Anda mengenal autograph, inilah alat. Dulu kita ya, kalau Pak Joni dulu ya, kalau memberikan eksperimen tentang autograph terkait 2 uji tadi, tensile test dan compressive itu belum banyak dengan alat ini ya. Anda ingin bending test juga bisa, menentukan shear strength juga bisa gitu ya. Tapi karena dibatasi oleh hanya dengan 2 uji ya, Pak Joni ngikuti saja dari buku petunjuk ya. Jadi 2 uji, tensile test dan compressive test. Ini alat standarnya ini. Kita dulu punya ini. Lalu kemudian setelah ada pengalihan gitu, dulu Pak Joni memberikan eksperimennya di kampus B dulu. Ya sama seperti ini persis alatnya. Di mana pengujiannya dikontrol oleh PC di sini. Nah, karena kita sudah tidak bisa lagi menggunakan alat ini, kemudian kita membuat sendiri nih. Ini hasil buatan dari lab kita ya, lab material. Tapi walaupun buatan sendiri, fungsinya dibuat hampir sama seperti autograph di sini ya. Sama persis. Cuma kalau Anda lihat di sini ada ini kayak mesin pencekam ini ya. Orang Jawa bilang ini kayak mesin catok ya. Kita manfaatkan lah gitu ya. Kita buat sedemikian gitu ya. Ya, ini yang kita namakan sebagai universal testing machine. Sama, kita bisa gunakan untuk 2 uji tadi ya. Tensile test dan compressive test. Oke ya. Baik. Nah, ini yang pertama ya. Pertama kita melakukan untuk uji tensile test. Jadi kalau kita lihat di sini kita disediakan 2 bahan di sini. Jadi ada bahan polimer, ada bahan komposit di sini. Jadi yang polimer seperti ini kita bentuk sebagai spesimen standar. Jadi kita mungkin memotongnya atau melakukan pencetakan gitu ya. Karena polimer kan gampang. Nah, kemudian ini untuk uji tensile test yang ini ya. Yang ini ya. Nah, sedangkan yang ini biasanya untuk material keramik gitu ya, atau keramik yang dikombinasi dengan polimer gitu ya.
lalu kemudian kita cetak gitu ya, kita pressing gitu ya, sehingga membentuk seperti silinder gitu ya. Ini kita gunakan untuk compressive test gitu ya. Nah, berikut adalah untuk uji yang pertama, yaitu tensile test. Jadi polimer tadi, nah ini polimer ini, bahan ini kita letakkan di tempat spesimen uji ya. Ujung-ujungnya kita jepit gitu ya, ada penjepit di sini ya. Kemudian setelah siap ya, baru kita klik start gitu ya. Maka pada display kita akan peroleh suatu grafik seperti ini. Ini yang dinamakan sebagai diagram stress strain. Ini berlangsung kontinu sampai terjadi fracture pada spesimen uji ya. Ini kalau Anda lihat di sini ada patahan di sini ya, sampai dia fracture ya, patah di sini. Mestinya hasil yang baik dia patahnya di tengah ya. Kebetulan agak di tepi gitu ya. Nah, ini mestinya harus bisa diperbaiki ya, diulangi kembali sampai fracture itu persis berada di tengah dari spesimen uji. Oke. Nah, kemudian dari diagram stress strain tadi ya, dari sini kita bisa melakukan analisis secara grafis ya, sehingga kita bisa menentukan dua parameter tadi ya. Jadi ini adalah bentuk dari diagram stress strain-nya gitu ya. Biasanya kalau pada pembebanan kecil stress strain-nya proporsional gitu ya. Seperti membentuk garis elastis ya. Unik ya ini materialnya. Kemudian setelah melewati yield point, Pak Joni cek dulu, ini yield point ya. Untuk penentuan yield strength di poin 2. Setelah melewati yield point, stress strain-nya tidak lagi proporsional. Ya. Kemudian mencapai maksimum, setelah maksimum dia turun, fracture-nya di sini. Dari diagram ini, kita dibatasi dua tadi ya sudah, malah lebih ringan Pak Joni ya. Jadi yang pertama adalah kita bisa menentukan modulus elastisitas, ini poin pertama. Caranya gimana? Kita menentukan slope-nya, gradien dari elastic line ini. Dari slope-nya atau gradiennya atau kemiringan dari elastic line, garis elastis ini. Ya. Jadi slope atau gradien itulah poin pertama, yaitu modulus elastisitas. Sebagaimana tujuan kita dari eksperimen ini, ya, menentukan modulus. Lalu parameter kedua adalah tensile strength. Poin ketiga, kalau tensile strength lebih sederhana. Jadi Anda tinggal mencari stres maksimum ya, titik tertinggi dari sumbu vertikal. Halo, suara Pak Joni bisa terdengar ya? Terdengar jelas. Ya, jadi mencari stres maksimum, titik tertinggi. Ya. Tinggal diproyeksikan ke sumbu vertikal, sumbu stres di sini. Stres adalah gaya bersatuan luas, ya, stres. Strain adalah delta L atau pertambahan panjang dibagi L0 panjang mula-mula. Ya. Ini tinggal diproyeksikan ke sumbu vertikal. Nah, titik potong pada sumbu vertikal inilah nilai untuk ultimate tensile strength, ya, poin ketiga. Oke, jadi Pak Joni berhenti di sini, nggak perlu menjelaskan yang lain, karena cuma dua parameter, ya. Oke, Pak Joni lanjutkan. Uji yang kedua, compressive test. Karena kita pengukurannya dilakukan secara diametral, ya, diametral compressive stress, ini strength ya, oke, compressive stress, ya, maka spesimen ujinya diberdirikan seperti ini, gitu ya. Lalu kemudian setelah siap kita klik start, gitu ya, sehingga spesimen uji ini mengalami apa? Mengalami penekanan. Nanti kan turun, ini bergerak turun.
Kemudian grafik ini akan mulai terbaca pada saat ini ya. Saya sebut apa ini ya, penekan ini berinteraksi langsung dengan permukaan dari spesimen uji. Begitu dia menyentuh, dia langsung bergerak. Diagramnya bergerak. Grafiknya bergerak ya. Terus menekan gitu ya. Ini berlangsung kontinu sampai spesimen uji ini mengalami fracture gitu ya. Kalau sudah fracture ya, artinya sudah mencapai gaya maksimum, maka dia tidak lagi naik gitu ya. Dia akan turun. Nah, sehingga kita bisa membaca gaya maksimumnya ya. Oke. Nah, ini adalah perumusannya ya. Kalau tadi analisisnya secara grafis ya, untuk tensile test. Nah, ini untuk kompresif test ditentukan menggunakan rumus berikut karena diametral ya. Karena diametral nah, seperti ini nih. Nah, kalau tadi kan belum terlihat jelas ya karena belum menyentuh. Ini sudah menyentuh ini. Dia menekan terus ini, sampai fracture ini. Oke. Nilai gayanya, nilai gaya yang terbaca, okay. Nanti akan terbaca nilai gayanya ya, pada display. Gaya maksimumnya kita masukkan di sini, di rumus ini. Kemudian dibagi dengan Pi. Pi adalah 3,14, D adalah diameter. Diameter berarti tinggal Anda ukur dimensi dari spesimen uji ya, untuk diameternya. Dan T adalah tebal ya. Ini kan bentuk silinder, berarti ada ketebalan. Oke, maka Anda dapatkan dari kompresif test, Anda mendapatkan kompresif strength. Gitu ya. Apakah pengujiannya selalu secara diametral? Tidak ya. Jadi bentuk ini tidak kita berdirikan, tapi kita tidurkan, kita baringkan gitu ya. Maka perhitungannya rumus ini tidak berlaku lagi. Nah, kita menggunakan rumus yang berbeda ya. Jadi dari definisi secara umum, compressive strength adalah gaya maksimum dibagi dengan luas penampang. Kalau kita baringkan, maka luas penampangnya adalah luas permukaan bola. Ya. Lingkaran maksudnya. Ya. Lingkaran PR kuadrat. Sehingga besarnya compressive strength kita peroleh sebagai berikut. Jadi F pada display, ya. Kemudian D adalah diameternya. Gitu ya. Apakah selalu bentuknya silinder? Tidak. Ya. Anda bisa bentuk dalam bentuk persegi atau kubus. Nah, ini beda lagi. Ya. Selalu yang jadi masalah krusial adalah di luas penampangnya, cross sectionnya. Ya. Jadi karena bentuknya kubus, maka luas penampangnya adalah persegi, ya, segi 4, sehingga kita bisa mengambil luas penampang ini sebagai sisi kali sisi. Gitu ya. Nah, ini adalah data sekunder nanti yang Pak Joni berikan. Ya, saya kira menarik ini datanya. Nah, ini kalau kita lihat spesimen ujinya adalah dalam bentuk silinder ini ya. Oke. Karena di sini disebutkan dimensinya dalam bentuk diameter ini. Gitu ya. Jadi kita punya batang uji paduan aluminium. Diameternya adalah 0,505 inch. Kemudian panjang awalnya adalah 2 inch. Nah, ini hasil dari pengukuran pertambahan panjangnya ini. Jadi kalau pembebanannya 0 ya, 0 pounds, maka ya tidak ada pertambahan panjang ya. Tapi pada saat kita menambahkan pembebanan itu 1000 pounds, maka baru ada pertambahan panjang sebesar 0,001 gitu ya. Demikian kan kontinu itu ya, penarikan itu ya. Ditambah lagi 3000, terjadi pertambahan panjang
0,003 inch, demikian seterusnya sampai pada maksimum load, ya, yaitu sebesar 8.000 pounds, diperoleh pertambahan panjang sebesar 0,120. Ya. Karena ini adalah maksimum load, maka setelah maksimum load pasti turun, ya. Anda perhatikan turun. Tapi masih terjadi pertambahan panjang di sini, sebesar 0,160. Fracture terjadi pada pembebanan 7.600 pounds, ya. Dan pertambahan panjang maksimum, ya, yang terjadi adalah 0,205 inch, ya. Nah, dari hasil pengamatan ini, load dan pertambahan panjang, kita bisa melakukan konversi, ya, mengkonvert load ini menjadi stres, ya. Load ini kan gaya menjadi stres. Jadi gayanya, misalnya gaya-gaya ini kita bagi dengan cross sectionnya, luas penampang. Luas penampangnya adalah karena silinder, luas penampangnya lingkaran, ya. Ini ada diameter, berarti diameter bagi 2 adalah jari-jari, kan luas penampang lingkarannya bisa kita hitung sebagai PR kuadrat. Kita dapat stres, ya. Satuannya pound square inch, ya. Oke, ini nilainya. Nah, nilai ini kita hitung, ya, berdasarkan gaya di sini dibagi dengan luas penampang, gitu, ya. Oke, lalu kemudian dari pertambahan panjang di sini kita juga bisa melakukan convert, kita peroleh strain, gitu, ya. Untuk beberapa nilai pertambahan panjang atau delta L ini, maka kita juga mendapatkan beberapa nilai strain. Ambil contoh yang sederhana ini, kalau 0 ya 0, gitu, ya. Strain inch per inch, berarti delta L per L0. Nah, ini yang contoh nih. Delta L-nya 0,001 dibagi L0, ini nih. Yang 0-nya 2 inch, maka 0,001 dibagi 2. Nah, ini dapat ini. Anda bisa mencek juga untuk beberapa nilai yang lain di sini. Oke. Nah, nanti kalau sudah dapat stress strain ini, nah ini yang kita gambarkan dalam Excel. Nah, nilai-nilai ini digambarkan dalam Excel. Ini stresnya sebagai sumbu Y, strainnya sebagai sumbu X. Nah, nanti akan ada peroleh diagram stress strain ini, ya, gitu, ya. Nah, dari diagram ini baru kita analisis, ya. Kita menentukan elastic line di sini. Nah, ini pasti ada garis elastis ini. Anda lihat di sini, ini proporsional. 0, 1000, 3000, 5000, ini selisih berapa ini? Selisih 2000-an. 1000 ke 3000, 2000, ini 2000, ini 2000. Ini juga pertambahannya juga proporsional. 0,002. Ini juga dari sini ke sini ditambah 0,002. Ini dari sini juga ditambah 0,002. Nah, ini kalau melihat nilainya, ini udah pasti stress strain-nya proporsional. Jadi akan terbentuk elastic line seperti ini. Sehingga Anda bisa menentukan slope-nya. Ya. Kalau itu elastic line, berarti ada persamaan garis regresi Y sama dengan MX. M itulah slope, M itulah gradien, dan itulah nilai dari modulus elastisitas. Nah, kemudian untuk parameter kedua, kita bisa mengambil titik stres maksimum. Sudah, proyeksikan aja ke sumbu vertikal, sumbu stres di situ. Nilai inilah ultimate tensile strength, ya. Oke. Nah, ini adalah data sekedar. Nanti Pak Joni berikan, ini yang harus Anda kerjakan, ya. Pak Joni buat seperti ini supaya Anda bisa menganalisis dengan baik. Ini adalah komposit, bahan komposit, keramik polimer, ya, polimer alam.
dengan penambahan persentase yang bervariasi ya, 1, 4, 6. Jadi alginatnya 1%, ini 4%, ini 6%. Kemudian kita cetak di silinder gitu ya. Jadi kita punya cetakan dalam bentuk silinder, ya. Lalu hidroksiapatit dan alginat yang sudah kita mixing gitu ya. Kita mixing, kita masukkan di sana, kita tekan sehingga kita peroleh bentuk silinder. Kita bisa ukur tebal dan diameternya. Baru kita lakukan pengujian seperti yang tadi. Nah, ini. Sehingga kita bisa mencatat displaynya, pada display nilai gaya maksimumnya. Ini. Kita masukkan ke rumus ini. Misalnya ya, untuk komposisi pertama yang ini ya, diperoleh 5 masuk di sini. Di P ini 5 masuk. Ya. Lalu diameternya 10 masuk di D. Tebalnya 5 masuk di T. Maka Anda dapatkan compressive strength. Saya kira itu. Pak Joni sampaikan singkat aja. Nanti Pak Joni kirimkan melalui Wahyu nanti ya. Pak Joni. Baik, Pak. Stop sharing dulu. Dan kita bisa berdiskusi. Mungkin ada pertanyaan. Ya, jadi itu yang bisa Pak Joni sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Udah untuk hari ini Pak Joni nggak memberikan pretest saja, ya. Ini dari diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan. Sayangnya nggak langsung ya. Jadi kok pas kalian yang kebagian eksperimennya secara virtual. Ya. Alat seperti tadi, tensile autograph tadi ya, tensile test, kompresif, ya, itu di industri ya, ada itu. Kalau Pak Joni bimbing PKL itu, Pak ada Pak alat yang seperti ini. Gitu. Kadang di Petro, di semen, di BP Migas, Cepu. Ternyata alat seperti itu ada di sana. Gitu ya. Sebenarnya menarik, artinya ya paling tidak kita kalau bisa mempelajari itu di lab gitu ya. Mungkin kalau Anda pas PKL di tempat-tempat seperti itu mendapatkan alat yang sama, Anda sudah bisa memahami. Silakan kalau ada pertanyaan. Di tempat Pak Joni ini mendungnya gelap sekali ya langit. Nggak tahu di tempat kalian. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, monggo ya disampaikan. Tapi kalau memang belum ada, ya nggak apa-apa. Nanti izin bertanya, Pak. Sebenarnya memang yang ada yang jadi Pak Joni hanya si Wahyu Adin. Jadi kalau mungkin, tapi bisa perwakilan lah Wahyu Adin ini kalau ada hal-hal yang belum jelas setelah Pak Joni berikan data skendernya. Pak ini mau diapain data skendernya? Nanti bisa melalui Wahyu Adin, kemudian Wahyu Adin menyampaikan ke Pak Joni ya. Saya kesulitan ini Pak, ini gimana? Siapa? Ya, nanti berarti data-datanya saya berikan di perwakilan ini karena yang ada di kontak Pak Joni hanya Wahyu Adin. Nanti Pak Joni berarti tinggal memberikan data skender, ada 2 uji, ya. Tensile test itu data sendiri, kompresif test data sendiri. Ya, itu Pak Joni hanya buatkan gitu ya, yang ya, pengalaman yang dulu, kemudian Pak Joni kok masih nyimpan, jadi ini bisa dibuat untuk data skender karena Anda tidak melakukan secara langsung. Jadi nanti Anda tinggal menganalisisnya. Oke. Ya, kalau tidak ada berarti saya akhiri. Ya? Ya? Alinda? Ada pertanyaan? Ada, mungkin pertanyaan saya terkait dengan laporan untuk praktikum ini, apakah ada format-format tertentu yang Bapak
syaratkan untuk laporannya? Ya, untuk formatnya kan sudah ada di ya di apa waktu pengarahan kan diberikan itunya ya, ada pedoman buku petunjuk itu. Apa tidak ada di sana, Linda? Mestinya ada. Ya, Ada bentuk berarti ya, laporannya hampir sama seperti ETB 1 lah. Ya. Dulu pernah ambil ETB 1 ya? Ya, pernah. Ya, formatnya sama ya, Linda, seperti pada ETB 1. Ya. Oke, ada lagi, Alinda? Mungkin yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Saya bertanya tentang strain, Pak. Stres apa strain? Stres itu kan gaya persatuan luas. Nah, ketika sebuah benda itu stres, Pak, stres. Gaya persatuan luas. Iya. Kan gayanya kan bisa jadi gaya tarik, bisa jadi gaya tekan. Nah, ketika kita menarik, misalnya kita narik sebuah karet, nah ketika ditarik itu kan luasannya berubah ya, Pak, bakalan lebih sempit gitu ya, Pak. Nah, oke, pertanyaan yang bagus ini, Wahyu, suka sekali, Pak. Jadi metode kita adalah ketika gaya satuan luas ini, luasnya itu luas setelah ditarik apa sebelum ditarik? Ya, jadi kalau kita menggunakan metode true stress, ya, yang sebenarnya itu kita ngacunya pada setiap perubahan yang terjadi. Pasti ada perubahan, betul, yang Anda pikirkan, yang Anda pahami, Wahyu. Tapi ini beda, ini bukan yang true. Jadi pengukurannya terhadap yang awal, yang sudah kita ukur. Jadi A-nya adalah A0. Ngerti ya? Sebelum terjadi perubahan bentuk. Oke? Jadi pengukuran di awal itu yang jadi acuan kita untuk menentukan luas penampang. Atau yang strain tadi juga gitu, strainnya terhadap L0, delta L per L0, tidak lagi pada itu kan ada perubahan panjang mestinya ya mengalami penarikan, benar ya Wahyu? Ada Bapak seperti itu kan? Iya Pak. Jadi gaya semakin besar, akan ada pertambahan ada tambahan panjang juga di situ ya. Tapi semuanya panjang awal. Ngerti ya? Demikian juga yang luasan tadi diukur pada dimensi sebelum mengalami penarikan. Tapi kalau Anda menentukan yang true, ya, yang sebenarnya, maka pengukurannya pada setiap perubahan tadi yang seperti Anda katakan. Ya. Untuk eksperimen kita tidak mengacu pada yang true, sehingga luas penampangnya itu ditentukan dari dimensi awal yang kita ukur sebelum dilakukan penarikan. Semuanya. Ya. Begitu juga yang pada saat terjadi fracture. Itu tidak pada perubahan yang terjadi pada luas penampang, tapi terhadap A0. Ngerti ya? A0 dari dimensi awal yang kita ukur. Bukan dimensi pada saat dia ditarik dan mengalami perubahan. Benar, pasti ada. Kalau ditarik, Pak Joni yakin ada perubahan luas penampangnya. Bisa jadi luas penampangnya menjadi lebih kecil. Ayo gambarkan, iya, betul ya, kalau kita tarik. Menjadi lebih kecil luas penampangnya. Nah, kalau kita menggunakan yang true, ya, perubahan tadi yang menjadi semakin kecil itu yang kita ukur. Tapi bukan itu. Ya. Jadi kita tidak menggunakan yang true, tapi sehingga pengukuran luasannya itu diukur berdasarkan dimensi awal. Terima kasih Wahyu. Semoga itu bisa menjawab. Saya kira ini menarik. Jarang-jarang ada yang... Ya. Iya Pak. Lalu saya izin bertanya satu lagi Pak. Masih bingung soal definisi gaya persatuan luas itu
gayanya itu merupakan gaya ketika benda itu mempertahankan kondisi sebelahnya, atau gaya yang diperlukan kita untuk menarik benda itu, Pak? Ya, jadi gaya itu berlangsung kontinu, Wahyu. Jadi suatu material itu pasti punya kemampuan untuk mempertahankan bentuknya atau dirinya. Tadi sempat Pak Joni menyampaikan ada istilah yield point. Yield point. Jadi selama katakanlah pembebanan itu diberikan di bawah yield point, itu yang uniknya ya, suatu material, stress strain-nya itu proporsional. Stress strain-nya proporsional. Makanya istilah yield point, titik luluh. Tapi apakah selalu dia bisa mempertahankan stress strain-nya proporsional? Tidak. Tapi kalau dia melewati kemampuan yield-nya, ya, maka dia tidak lagi proporsional. Jadi stress strain-nya tidak lagi proporsional. Tidak lagi membentuk elastic line. Tidak lagi membentuk garis elastis. Gitu. Makanya kadang yield point ini penting untuk perancangan. Misalnya untuk biomaterial, ini harus diukur ini yield point ini. Sehingga kita bisa tahu material yang kita sintesis ini kita gunakan untuk pembebanan berapa. Jangan diberikan atau diaplikasikan untuk pembebanan yang melebihi kemampuan dari yield strength-nya. Kalau Anda berikan melebihi dari kemampuan yield strength-nya, nah itu kan sudah tidak lagi elastis lagi. Biasanya akan langsung terjadi fracture. Makanya kenapa kemudian pada saat mengaplikasikan biomaterial ada failure, ada kegagalan? Itu tadi. Karena Anda menempatkan biomaterial Anda sintesis tidak pada tempatnya, melebihi kemampuannya. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi ya memang selama material kan beda-beda ya. Misalnya stainless steel dengan titanium, dengan kobalt kromium beda-beda karakteristiknya. Kemampuan dia mempertahankan beda-beda. Tapi ya yang namanya kita ingin mendapatkan yield point kan harus dicoba terus secara kontinu, pembebanan berapa dia maksimum. Gitu ya. Jadi terus diuji. Biasanya kalau dia melewati yield point itu sudah mulai harus siap-siap, itu akan terjadi fracture, akan jadi failure, kegagalan dari biomaterial yang disintesis. Jadi kalau kemudian Anda katakan gaya itu mempertahankan, oh tidak. Jadi ya sampai dia tidak mampu mempertahankan gaya tadi. Kalau dia mampu mempertahankan tidak mungkin sampai fracture. Fracture itu patah. Terjadi kegagalan dari biomaterial tersebut. Jadi kita memberikannya sampai gaya di mana dia terjadi fracture. Dan kalau dia material yang ductile, ya, ulet, ya, itu maksimum itu masih masih belum patah. Tadi Pak Joni gambarnya kan agak kayak parabolik gitu ya. Iya, betul ya. Itu untuk material-material tertentu yang ductile. Kalau yang brittle bisa langsung kita dapat maksimum. Tapi kalau yang ductile itu biasanya walaupun sudah maksimum dia belum patah. Nah, setelah itu baru fracture. Itu Wahyu yang bisa Pak Joni sampaikan ya. Semoga menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan, nggak apa-apa. Ada lagi. Ini Pak Joni, kalau kayak ginian, Pak Joni terus terang juga kadang itu menerima uji-uji dari luar. Dulu waktu di kampus B ya Mas, kita masih punya autograf. Ada yang kemudian ikut tender membuat bahan untuk kapal perang gitu ya. Dari polimer. Harus dibentuk spesimen standar. Itu ujinya Pak Joni diminta untuk menguji itu. Kebetulan itu perusahaan joint venture dengan Singapura ya. Karena orang Singapura juga hadir di lab ya, di ruangan bersama Pak Joni di situ. Nah, kalau kayak gini-gini Pak Joni sudah punya experience gitu ya. Punya experience, punya pengalaman. Jadi harus dibentuk spesimen standar ASTM. Jadi kalau mau ikut tender
Biasanya orang yang buat tender itu dia menentukan ASTM berapa. Nah, mereka yang ikut tender harus menyesuaikan. Harus dipotong, direduksi membentuk sudut berapa. Panjang keseluruhan berapa, bagian yang direduksi berapa. Kalau nggak gitu bisa dibatalkan. Dan itu semua dipenuhi bentuknya, Pak Joni tinggal mengujikan saja. Nah, sayangnya alat itu sekarang nggak tahu, itu milik UNER ya. Kita sudah mengusulkan, cuman ternyata waktu kita cek harganya juga di atas 1 M gitu ya. Jadi mereka kelihatannya juga keberatan fakultas untuk menyediakan alat itu. Saya kira itu, Pak. Ya. Oke. Saya izin bertanya, Pak. Dengan siapa nih? Alinda, Pak. Alinda, ya Alinda, silahkan. Ya. Tadi di PPT ketika uji tarik itu ada material yang break tapi tidak di tengah. Kemudian Bapak bilang bisa dilakukan percobaan ulang. Nah, apakah itu kan artinya patahannya nggak di tengah, sedangkan waktu kemarin saya belajar material itu dia terbentuk neck itu di tengah ya Pak. Nah, apakah emang harus selalu di tengah atau apa alasannya untuk percobaan ulang kalau misalnya robekannya itu tidak ada tidak di tengah-tengah materialnya? Iya, makanya spesimen ujinya kan dibentuk sebagai spesimen standar, ada bagian yang direduksi, jadi nggak bentuk lurus gitu. Kalau kemudian Anda menjumpai silinder, nggak silinder gitu, itu bagiannya dikurangi loh. Ada bagian yang direduksi.